Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satriawan Rasyid Purnama dari Departemen Ilmu Komputer Garis Miring Informatika Universitas Diponegoro akan menyampaikan presentasi penelitian skripsi saya sebagai salah satu syarat sidang skripsi. Penelitian yang saya kerjakan adalah penentuan hiperparameter terbaik model Mobile Net Unit untuk segmentasi kanker kulit dengan bimbingan dari Bapak Adi Wibowo selaku dosen pembimbing. Kanker kulit merupakan salah satu jenis penyakit yang mematikan, yang disebabkan oleh pertumbuhan dari sel-sel kanker pada kulit dengan berbagai tingkat keganasan. Munculnya sel-sel kanker pada kulit disebabkan oleh perubahan atau mutasi genetik pada sel kulit. Diduga akibat dari beberapa faktor, antara lain sinar UV yang berlebihan, genetika atau keturunan, pigmen kulit, usia tua, dan sistem kekebalan tubuh yang rendah. Nah, sel-sel kanker tersebut jika tumbuh tidak terkendali, maka dapat menyebabkan kematian. Berikut adalah data perkiraan jumlah kasus kanker kulit baru di Amerika Serikat pada tahun 2020. Kanker kulit, terutama jenis melanoma, adalah salah satu jenis kanker kulit yang mematikan. Sebanyak 100.350 kasus kanker kulit telah didiagnosis di Amerika Serikat dengan perkiraan jumlah kasus kematian sebesar 6.850. Pada laki-laki, melanoma terdapat pada posisi 5 teratas, sedangkan pada perempuan, melanoma terdapat pada posisi 6 teratas. Tingkat kelangsungan hidup dalam 5 tahun untuk populasi kulit selain putih lebih rendah daripada kulit putih. Populasi selain kulit putih lebih berpotensi meninggal karena keterlambatan deteksi dini, karena kebanyakan kasus kanker kulit didiagnosis pada stadium lanjut. Tingkat kelangsungan hidup dalam 5 tahun bisa mencapai sekitar 14% jika terdeteksi pada tahap paling akhir, maka deteksi dini sangat penting. Deteksi dini dilakukan dengan bantuan teknologi. Salah satunya adalah teknik dermoskopi. Dermoskopi adalah teknik pencitraan non-invasif yang dilakukan dengan cara membesarkan dan memperjelas citra kulit. Teknik ini dapat meningkatkan akurasi diagnostik, akan tetapi membutuhkan banyak waktu dan kompleksitas yang tinggi. Selain itu, juga sering terjadi perbedaan analisis antar dokter. Salah satu solusinya adalah menggunakan segmentasi otomatis dengan deep learning untuk membantu para dermatolog meningkatkan diagnosa kanker kulit secara efisien dan akurat. Di sisi lain, citra kulit standar atau citra yang didapatkan dari kamera biasa juga memungkinkan untuk digunakan secara langsung pada model deep learning. Segmentasi yang efisien pada citra dermoskopi dapat meningkatkan akurasi klasifikasi dari penyakit kulit. Pendekatan ini sangat berguna untuk membantu dermatolog dalam memeriksa lesi kulit berpigmen. Metode segmentasi semantik merupakan salah satu penerapan segmentasi otomatis. Beberapa penelitian telah menggunakan FCN, namun model tersebut masih rentan terhadap overfitting. Kemudian muncul model ensemble, namun model ensemble masih membutuhkan waktu konsumsi yang berlebihan. Kemudian muncul UNet sebagai dasar arsitektur model untuk segmentasi. UNet yang dipasangkan dengan MobileNet akan menjadi lebih efisien. Ada sebuah penelitian yang menggunakan MobileNet sebagai encoder dapat menghasilkan performa segmentasi yang lebih tinggi dan lebih efisien. Ditambah lagi dengan optimasi berparameter untuk meningkatkan kemampuan model menjadi lebih baik, termasuk menangani overfitting. Permasalahannya, bagaimana pengaturan hiperparameter terbaik model MobileNet UNet untuk segmentasi kanker kulit? Hiperparameter yang diteliti adalah learning rate, epoch, image size, dan pretrain. Maka tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan hiperparameter terbaik dari learning rate, epoch, image size, dan pretrain. Berikut ini adalah beberapa daftar penelitian tentang segmentasi yang pernah dilakukan sebelumnya. Yang pertama ada penelitian dari Yuan. Yuan menggunakan model FCN 19 layer ditambah dengan loss function yang berbasis Jakarta distance. Dataset yang digunakan adalah ISIC 2016. Hasil yang diperoleh, skor IOU 86,1% dan F1 score 92,2%. Kemudian penelitian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Siam. Mereka memasangkan modul encoder-decoder dan membandingkannya. Dataset yang digunakan adalah Cityscape. Dua hasil tertinggi adalah MobileNet SkipNet
dengan skor IAU 61,3% dan MobileNet UNET dengan skor 61,0%. Kemudian yang ketiga adalah penelitian dari Tang dan kawan-kawan. Mereka menggunakan Sparable Unit ditambah dengan Stochastic Weight Averaging atau SWA. Dataset yang digunakan adalah ISIC 2016 dan ISIC 2017 serta PH2. Sedangkan hasil yang diperoleh untuk ISIC 2017 mendapatkan skor IOU 79,26% dan F1 skor 86,93%. Maka dari itu, penelitian yang saya lakukan adalah penentuan hiperparameter terbaik model MobileNet UNET untuk segmentasi kanker kulit dengan menggunakan optimasi hiperparameter. Dataset yang digunakan adalah ISIC 2017. Berikut adalah arsitektur unit. Arsitektur unit digunakan untuk segmentasi semantik. Arsitektur unit terdiri dari dua bagian, yaitu encoder dan decoder. Encoder bertugas untuk memetakan piksel dari citra input ke representasi fitur padat atau ekstraksi fitur. Kemudian decoder akan menghasilkan output mask dengan memetakan fitur kembali menjadi format citra. Skip connection digunakan untuk mengembalikan fitur yang hilang karena proses dari ekstraksi fitur. Keuntungan unit adalah mengatasi masalah di domain analisis citra biomedis, yaitu kekurangan dataset, dan dapat menangkap konteks dan melokalisasi lesi pada skala dan resolusi yang berbeda, yaitu tanpa fully connected. Adapun kelemahannya adalah resolusi output rendah, banyak parameter yang dipelajari. Oleh sebab itu, digunakanlah arsitektur MobileNet untuk menggantikan encoder standar dari UNET. MobileNet lebih efisien dalam hal ukuran dan kecepatan, serta dapat meningkatkan akurasi. Hanya sedikit parameter yang dipelajari dan cocok untuk perangkat tertanam ataupun perangkat mobile. MobileNet dibangun dengan arsitektur Deep-Wise Parallel Convolution. Deep-Wise Parallel Convolution bertujuan untuk mengurangi biaya komputasi. Pengurangan tersebut dilakukan dengan memisahkan proses filtering fitur pada konvolusi Deep-Wise dan proses combining fitur pada konvolusi point-wise. Berikut ini adalah arsitektur keseluruhan dari MobileNet UNET. Pada bagian encoder, MobileNet digunakan tanpa menyertakan layar fully connected. Jadi setelah Deep-Wise Parallel terakhir, langsung terhubung dengan upsampling yang berada di UNET. Sedangkan UNET digunakan sebagai decoder dengan skip connection yang terhubung dengan layar MobileNet. Garis besar penyelesaian masalah terdiri dari pengumpulan data, pra-pemrosesan data, pembagian data, pembangunan model, pelatihan model, pengujian model, evaluasi, dan kesimpulan. Data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu data citra kanker kulit yang diunduh dari website isicarchive.com. ISIC Archive telah menyediakan dataset untuk segmentasi yang dibagi berdasarkan penyelenggaraan Skin Lesion Challenge pada tahun 2016, 2017, dan 2018. Penelitian ini menggunakan dataset ISIC 2017 karena jumlah datanya yang paling banyak di antara tahun lainnya. Selain itu juga sudah ada pembagian datanya, yaitu menjadi data pelatihan, validasi, dan pengujian. Pra-pemrosesan data yang dilakukan adalah mengubah ukuran seluruh citra menjadi 128 dan 256 piksel. Kemudian mengubah format data seluruh citra menjadi JPG dan mengelompokkannya ke dalam folder-folder urut berdasarkan nama. Untuk pembagian datanya menyesuaikan dengan pembagian data yang sudah tersedia pada domain dataset ISIC 2017, yaitu pelatihan 2000, validasi 150, dan pengujiannya 600. Adapun model MobileNet UNET disusun dengan memanfaatkan library keras. Berikut ini adalah beberapa kode program untuk menyusun layar model MobileNet UNET. Adapun arsitektur MobileNet UNET dibangun mengacu pada model segmentasi yang dirancang oleh Jakubowski pada GitHub-nya Segmentation Model. Pelatihan model MobileNet UNET menggunakan optimizer Adam dan batch size 8. 2000 data latih digunakan untuk pembelajaran model dan 150 data validasi digunakan untuk mengawasi model. Adapun proses yang terjadi pada model MobileNet UNET pada contoh kali ini adalah citra yang berukuran 256x256 dengan channel RGB yang diterima oleh input layer. Pada setiap bloknya, citra akan mengalami penurunan dimensi dan pemadatan channel. Setelah itu,
Citra akan dilakukan pemrosesan pada bagian decoder dengan menyusun fitur dan mengembalikan fitur yang hilang melalui skip connection sehingga akan menghasilkan citra emas atau segmentasi. Kemudian pada proses pengujian model, intersection over union atau IOU dan F1 score digunakan untuk mengevaluasi kemampuan model. 600 data uji digunakan untuk menguji kemampuan prediksi model. Dan untuk pelatihan dan pengujian model dijalankan pada platform web Google Colaboratory. Sehingga proses pelatihan dan pengujian model menghasilkan beberapa skenario pengujian yang terdiri dari skenario 1, 2, dan 3. Dari hasil skenario tersebut akan dilakukan analisis model dengan hiperparameter terbaiknya. Skenario pertama, melakukan pencarian hiperparameter terbaik dengan kombinasi grid search. Adapun hiperparameter yang digunakan adalah learning rate, epoch, image size, dan pretrain. Nilai-nilai hiperparameter tersebut dipilih secara manual dan mengambil referensi dari beberapa penelitian lainnya. Hasil skenario pertama menunjukkan bahwa model nomor 1 memperoleh skor IOU dan F1 skor tertinggi, yaitu 71,65 dan 82,59. Dengan hiperparameter learning rate 0,001, epoch 50, image size 128 x 128, dan pretrain. Dari hasil tersebut akan dianalisis untuk setiap hiperparameternya. Yang pertama adalah analisis learning rate. Dari kedua gambar ini menunjukkan bahwa di antara skor IOU dan F1 score memiliki perbandingan nilai yang sama meskipun memiliki rentang yang berbeda. Sedangkan pada tabel menunjukkan bahwa learning rate 0,001 lebih tinggi rata-ratanya dan lebih rendah standar deviasinya. Selanjutnya adalah analisis epoch. Pada gambar sebelah kanan memperlihatkan bahwa kenaikan grafik F1 score pada data latih dapat melewati skor 0,97 ketika berada pada epoch 50. Dan pada data validasi, F1 score dapat memperoleh nilai 0,85 sebelum epoch 50. Sedangkan ketika berada pada epoch 250 dan 500 ataupun setelah epoch 50 menunjukkan kenaikan grafik skor data validasi yang tidak terlalu signifikan. Dari data tersebut, maka disimpulkan bahwa 50 epoch sudah cukup. Namun, ketika melihat grafik pada data validasi, terjadi naik turun yang tidak menentu. Model diduga masih belum stabil. Dari dugaan tersebut, salah satu faktor yang mempengaruhi naik turunnya grafik yaitu learning rate. Maka dari itu, eksperimen selanjutnya untuk menguji learning rate dijelaskan pada skenario 2. Berikutnya adalah analisis image size. Dari kedua gambar tersebut menunjukkan bahwa image size 128 dan 256 terlihat memiliki pola naik turun yang hampir sama. Demikian juga pada tabel menunjukkan rata-rata dan standar deviasi yang hampir sama. Namun rata-rata pelatihan per epoch dalam detik meningkat hampir 2 kali lipat. Dari data tersebut masih belum disimpulkan image size mana yang terbaik. Maka eksperimen selanjutnya untuk memastikan image size yang terbaik dijelaskan pada skenario 3. Kemudian yang terakhir dari skenario pertama adalah analisis pretrain. Model pretrain yang digunakan adalah pretrain ImageNet. Gambar grafik sebelah kanan dan tabel menunjukkan bahwa model yang menggunakan pretrain lebih stabil dan dapat memperoleh skor yang lebih tinggi. Grafik sebelah kanan dan tabel menunjukkan bahwa model yang menggunakan pretrain lebih stabil dan dapat memperoleh skor yang lebih tinggi. Sedangkan pada gambar sebelah kiri, baik grafik pada data latih maupun data validasi selalu lebih tinggi daripada model yang tidak menggunakan pretrain. Kesimpulannya, model yang menggunakan pretrain dapat memperoleh skor yang lebih tinggi dan lebih konvergen. Selanjutnya adalah skenario 2. Mekanisme pelatihan dan pengujiannya sama dengan skenario 1, yaitu menggunakan grid search. Skenario 2 melakukan pengujian terhadap kestabilan model dengan pelatihan dan pengujian sebanyak 5 kali untuk setiap kombinasi. Untuk setiap model hanya menggunakan model pretrain ImageNet. Melakukan pengujian kestabilan model dengan membandingkan epoch validasi terakhir dan epoch validasi terbaik pada maksimal 50 epoch. Serta akan ditambahkan 3 nilai learning rate lain sebagai pembanding. Berikut adalah hasil skenario 2. Terdapat 4 tabel.
Tabel pertama adalah model dengan image 128 dengan validasi terbaik. Model kedua adalah image 128 dengan validasi terakhir. Pada image yang sama, learning rate 0,001 lebih baik pada validasi terbaik. Sedangkan learning rate 0,0001 lebih baik pada validasi terakhir. Pada kedua learning rate tersebut, learning rate 0,001 pada validasi terbaik dapat memperoleh skor yang lebih tinggi, yaitu 71,41%. Berikut ini adalah tabel 3 dan 4 untuk images 256 validasi terbaik dan 256 validasi terakhir. Kasus yang terjadi pada images 256 hampir sama dengan yang sebelumnya. Namun, pada validasi terbaik, learning rate 0,001 memiliki rata-rata yang sama dengan learning rate 0,0001. Akan tetapi, standar deviasinya lebih menang learning rate 0,0001. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa validasi terbaik selalu mendapatkan skor yang lebih tinggi. Untuk learning rate 0,001 selalu mendapatkan hasil yang paling baik. Percobaan dengan skor paling tinggi terdapat pada learning rate 0,001, yaitu 72,44%. Maka learning rate 0,001 dipilih sebagai learning rate terbaik. Kemudian skenario 3, mekanisme pelatihan dan pengujiannya menggunakan grid search, sama seperti skenario 1 dan 2. Skenario 3 dilakukan untuk memastikan images berapa yang paling optimal. Beberapa images baru dengan aspek rasio berbeda akan ditambahkan, yaitu 96 kali 128 dan 192 kali 256 dengan aspek rasio 3:4. Dilakukan dengan menggunakan hasil hiperparameter terbaik yang diperoleh dari skenario 2 menggunakan pre-trained net learning rate 0,001 dan epoch pada saat validasi terbaik. Hasilnya adalah images 256 kali 256 menghasilkan rata-rata yang lebih tinggi dari images yang lainnya. Selain itu, skor tertinggi yang diperoleh dari percobaan ini adalah 72,44% untuk IOU dan 83,33% untuk F1 score yang diperoleh dari images 256 kali 256. Namun, untuk standar deviasi, yang paling rendah adalah images 192 kali 256. Dengan demikian, images 256 kali 256 dipilih sebagai images terbaik. Berikutnya adalah analisis model terbaik. MobileNet dengan hiperparameter terbaiknya yang mendapatkan skor terbaik yaitu 72,44% untuk IOU dan 83,33% untuk F1 score. Akan dilakukan pengujian terhadap 600 citra data uji untuk analisis model terbaik. Berikut adalah sebaran skor IOU hasil pengujian MobileNet UNet pada 600 citra data uji. Sebaran skor IOU terlihat lebih condong ke arah kanan. Nilai median terdapat pada angka 82%. Nilai batas bawah 44% dan nilai batas atas 97%. Untuk mengetahui mengapa model memperoleh skor sesuai pada sebaran tersebut, perlu dilakukan analisis lebih lanjut. Analisis terhadap kesalahan segmentasi dibagi berdasarkan batas-batas yang ada pada sebaran tersebut. Yang pertama adalah kesalahan segmentasi dengan IOU kurang dari 10%. Pada gambar-gambar ini, ground truth ditunjukkan oleh garis warna kuning, sedangkan hasil prediksi ditunjukkan oleh garis warna biru. Dari keempat citra tersebut, terlihat bahwa perbandingan himpunan piksel ground truth dengan himpunan piksel prediksi terpaut jauh berbeda. Kesimpulannya, semakin jauh berbeda, akan semakin menunjukkan rendahnya skor IOU. Kemungkinan disebabkan oleh anotasi ground truth yang dilakukan pada area lesi kulit kurang jelas. Justru malah keluar jauh dari area ground truth. Berikutnya adalah kesalahan segmentasi dengan IOU 10% sampai 44%. Terlihat rendahnya skor terjadi karena perbandingan ground truth dengan prediksi terpaut jauh, sama seperti kasus sebelumnya. Masalah citra pada sebelah kiri adalah terdapat warna lesi kulit yang mirip dengan kulit normal, serta terdapat noise berupa rambut. Adapun pada citra yang tengah, terlihat anotasi ground truth tidak meyakinkan. Malah, model memprediksi sesuai dengan indikasi lesi. Sedangkan pada gambar sebelah kanan,
terlihat bahwa posisi lesi kulit tidak utuh di dalam frame. Berikutnya adalah kesalahan segmentasi dengan skor IOU 44% sampai 82%. Pada kedua citra tersebut, terdapat selisih batas antara lesi dengan kulit normal. Ground truth-nya sampai sini, sedangkan prediksinya hanya sampai sini. Sedangkan pada citra kedua, ground truth-nya ada di dalam, sedangkan prediksinya melebar. Faktor yang memungkinkan terjadi hal seperti ini adalah warna lesi kulit mirip dengan kulit normal. Berikut adalah kesalahan segmentasi dengan IOU lebih dari 82%. Pada kedua citra tersebut, terlihat bahwa hasil prediksi hampir sempurna sesuai dengan ground truth dalam menghasilkan segmentasi. Hasil segmentasinya bagus, mungkin karena citra tersebut tanpa ada gangguan. Kemudian kontras yang jelas antara lesi kulit dengan kulit normal. Kemudian anotasi ground truth juga sesuai dengan indikasi lesi. Kesimpulan. Pertama, model dengan menggunakan pretrain dapat memperoleh skor lebih tinggi dan stabil. Kedua, learning rate 0,001 lebih stabil dibanding dengan learning rate lainnya yang mencapai hasil terbaiknya pada saat epoch validasi terbaik. 3. Images 256 x 256 dengan aspek rasio 1:1 menunjukkan hasil yang lebih baik. Skor terbaik yang dihasilkan dari beberapa percobaan adalah 72,44% untuk skor IOU dan 83,33% untuk F1 score. Kemudian dari hasil analisis model terbaik, hasil segmentasi terlihat tidak konsisten terhadap ground truth. Penyebab kemungkinan terjadi adalah ground truth tidak sesuai dengan area lesi kulit. Area lesi kulit memiliki kontras yang rendah. Warna yang sama antara lesi kulit dengan kulit normal, adanya citra dengan lesi kulit yang tidak terlihat jelas, dan adanya noise di sekitar lesi kulit, misalnya rambut. Saran yang dapat diberikan adalah melakukan konfirmasi ground truth baru kepada dokter atau ahli kulit yang berpengalaman. Kemudian melakukan augmentasi pada data latih sebelum pelatihan dilakukan, melakukan eksplorasi, modifikasi, ataupun penambahan layar pada model MobileNet UNet, dan menerapkan teknik optimasi lainnya seperti stochastic weight averaging. Terima kasih. Selanjutnya adalah demo program. Berikut ini adalah demonstrasi yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi berbasis website. Aplikasi ini saya beri nama Demo Skin Lesion Segmentation App. Mari kita mulai. Pada aplikasi ini kita akan mencoba mendemonstrasikan segmentasi terhadap gambar yang sudah disediakan dengan cara mengupload gambar tersebut, dan saya juga mendemokan bagaimana jika segmentasi dilakukan dengan menggunakan gambar dari kamera smartphone. Nah, yang pertama kita akan coba demonstrasikan terhadap gambar dari internet. Kita akan coba beberapa. Nah, ini kemudian klik tombol predict untuk mengetahui hasilnya. Nah, begini. Hasilnya begini. Grayscale segmentation mask adalah hasil segmentasi yang berbentuk citra dengan channel grayscale, yaitu satu channel grayscale ya. Warna putih menunjukkan lesi kulit, area lesi kulit, kemudian warna hitam menunjukkan backgroundnya. Nah, kemudian untuk hasil background remove image ini yaitu mengalihkan segmentation mask ini dengan gambar aslinya, sehingga backgroundnya menjadi bernilai 0 atau dihapus. Nah, gambar ini ditujukan untuk menampilkan area lesi kulit saja. Nah, kemudian untuk yang large area contour mask ini yaitu memberikan garis kontur kepada area lesi kulit yang terdeteksi terbesar. Artinya jika terdapat kontur-kontur lain, maka kontur-kontur lain tidak akan ditampilkan. Kita akan mencoba gambar lainnya. Nah, dari gambar tersebut terlihat bahwa ada kelebihan
area yang dideteksi. Mungkin karena area tersebut memiliki warna yang sama antara lesi kulit dengan kulit normal. Nah, begini hasilnya. Nah, ini kita coba yang tidak penuh. Nah, ini meskipun di pinggir tetap bisa terdeteksi, tapi hanya satu ternyata, yang ini enggak. Kemudian ini aja yang terakhir. Nah, selain itu saya akan mencoba contoh gambar dari ISIC 2018 atau dataset ISIC 2018. Dataset ini tidak ada di dalam dataset ISIC 2017. Nah, salah satunya kita coba ini, kira-kira yang ada warna pudarnya. Nah, kan hasil segmentasinya sedikit keluar dari area yang terlihat jelas. Maksudnya area-area yang di sekitar lesi ini juga terdeteksi sebagai lesi kulit. Mungkin karena warnanya yang pudar ini sehingga dianggap masih termasuk kulit yang luka gitu atau lesi kulit. Nah, untuk demonstrasi selanjutnya kita akan menggunakan kita coba menggunakan kamera dari smartphone. Berikut adalah tampilan ketika dibuka di smartphone. Kita langsung saja take with camera. Flip. Oke. Kemudian kita cari lesi kulit. Cari sampai fokusnya lumayan. Kemudian di send atau dikirim. Tunggu sebentar. Kemudian muncul di sini. Kemudian kita lakukan predict. Nah, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang kita maksudkan. Nah, kemudian kita tag lagi. Oke, send. Nah, berikut hasilnya. Ternyata bisa menyesuaikan dengan area yang dianggap lesi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.